Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, puji syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Dan di pagi yang berbahagia ini kembali kita diberikan nikmat waktu untuk bisa menuntut ilmu melalui media dakwah Islam Hang 106 FM Batam dalam program Berkah Pagi. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar dan pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada di seluruh dunia, Berkah Pagi kali ini sudah hadir di studio narasumber kita, Al-Ustadz Abu Humairah Hafizahullahu Ta'ala, pembina Pondok Pesantren Jabal Uhud dan pimpinan Yayasan Nidaul Ilmi Batam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat selalu Ustadz ya. Insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar, sahabat Hang dimanapun berada di seluruh dunia, di Berkah Pagi kali ini InsyaAllah Ustadz akan mengangkat satu tema, yaitu 6 perkara yang akan merubahmu di bulan Ramadan. Berkaitan dengan tema tersebut, nanti Anda boleh menanyakan kepada Ustadz hal-hal yang belum Anda fahami. Anda bisa bergabung di 0811 777 0106 atau juga bisa ke 081 808 108 106. Baik, kita ikuti sesi penyampaian materi kajian Berkah Pagi bersama Ustadz Abu Humairah Hafizahullah Ta'ala. 6 perkara yang akan merubahmu di bulan Ramadan. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan juga pemirsa Radio Hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini, pagi kedua di bulan Ramadan, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa. Semoga kita diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah ini sampai sore hari nanti. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan dan kita haturkan kepada qudwah kita, Rasul kita, panutan kita semuanya, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan terang benderang dinul Islam, dinul tauhid, din yang mengajak ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 6 perkara yang berkaitan bulan Ramadan yang kalau Anda memahaminya, maka ini bisa merubah kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, apa saja 6 perkara tersebut? Yang pertama, Ramadan wa sirrut taghyir. Ramadan dan rahasia perubahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa. Karena bukan hanya merubah tatanan bumi, juga merubah tatanan langit, sorga bahkan neraka. Dalam 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa syahru atau idza dzakhala syahru Ramadan, futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam
wa sulsilatis syayatin. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, apabila masuk di bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit akan terbuka. Kemudian pintu-pintu jahanam akan tertutup dan setan-setan akan dirantai. Dalam riwayat, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu sorga akan terbuka, pintu-pintu neraka akan tertutup, dan setan-setan akan dibelenggu. Lihat bagaimana Ramadan merubah semua tatanan, tatanan langit, tatanan bumi, bahkan merubah sorga dan neraka. Sorga yang tadinya pintu-pintunya tertutup, ketika masuk Ramadan 1 bulan penuh pintu itu terbuka. Bahkan Allah letakkan satu pemanggil dari pintu sorga dan mengatakan, ya baghil khairi aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, masuklah ke pintu ini. Wa ya baghis syarr aqsir, tapi orang-orang yang tidak mengharap kebaikan di bulan Ramadan, jauhlah dari pintu ini. Bahkan jahanam yang setiap hari dibuka pintunya ketika masuk Ramadan, maka pintu-pintu jahanam itu akan ditutup. Bahkan pintu-pintu langit yang terbuka hanya apabila ruh seorang mukmin naik ke langit, atau apabila malaikat mengangkat amalan kebaikan di waktu asar dan subuh. Tetapi di bulan Ramadan, maka selama Ramadan pintu langit itu akan terbuka. Kenapa? Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akan turun. Sebagaimana hadis Nabi SAW, idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu rahmat akan dibuka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kondisi bumi juga sama. Syaitan yang selalu berkeliaran di bumi mencari mangsa untuk disesatkannya. Maka dengan datangnya Ramadan, sepak terjang mereka terbatasi. Bahkan maradatus syayatin, setan-setan yang jahat sengaja diikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini keuntungan bagi kita. Apa makna di balik perubahan ini? Kalau seandainya langit saja bisa berubah, bumi bisa berubah, surga bisa berubah, neraka bisa berubah karena kedatangan Ramadan, kenapa Anda tidak bisa berubah? Kenapa Anda tidak bisa berubah? Harusnya Anda bisa berubah di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan itu ada sirru taghyir, ada rahasia perubahan. Maka niatlah kepada Allah Azza wa Jal, ikhlaskan kepada Allah Azza wa Jal. Anda yang sebelum Ramadan adalah ahli maksiat, maka mintalah kepada Allah agar Allah memberikan hidayah di bulan Ramadan ini, dan bertobatlah kepada Allah. Hijrahlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, fafirru ilallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Ramadan wa'idkun minan nar. Ramadan, dan Allah akan memerdekakan sebagian hamba-hambanya dari api neraka. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, lillahi inda kulli fitrin utaqa'u minan nar. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala ada hamba-hamba yang setiap menjelang berbuka, Allah merdekakan hamba-hamba itu dari api neraka. Dalam riwayat, inna lillahi utaqa fi kulli yaumin wa laylatin li kulli abdin minhum da'watun mustajabah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih hamba-hambanya yang akan dimerdekakan dari api neraka, dan itu setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan. Subhanallah. Di bulan Ramadan ini, ikhwatu fiddin, kita tidak tahu apakah saya, apakah Anda,
ataukah para pemirsa atau para pendengar, siapa yang tahu bahwa di antara kita itu ada yang dimerdekakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka selama Ramadan ini? Dan ingat, siapapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah catat bahwa Anda akan dimerdekakan, dikeluarkan dari api neraka atau dibebaskan dari api neraka, maka tidak ada orang yang bisa memasukkan Anda ke dalam neraka. Kenapa? Karena walaupun seluruh manusia ini berkumpul, ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau manusia berkumpul untuk mencelakakan kamu, maka engkau tidak akan celaka, kecuali kecelakaan itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Maka siapapun yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibebaskan dari api neraka sekali saja, tidak usah berkali-kali, sekali saja, Allah Subhanahu wa ta'ala mencap Anda terbebas dari api neraka, maka selamanya Anda tidak akan masuk neraka dan Anda pasti menjadi penghuni surga. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan. Tingkatkan ibadah kita, tingkatkan doa kita, tingkatkan zikir kita, tingkatkan salat kita, baca Quran kita, supaya kita menjadi satu di antara bagian orang-orang yang akan dimerdekakan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini dari api neraka. Ini yang kedua. Yang ketiga, Ramadan dan tadzkirul akhirah. Ramadan mengingatkan kita dengan akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan berpuasa di siang hari bulan Ramadan, maka hakikatnya orang yang berpuasa itu mengingatkan kita akan kondisi yaumul qiyamah. Dari segi apa? Orang yang berpuasa itu tidak makan. Orang yang puasa itu tidak makan. Orang yang berpuasa itu tidak minum. Orang yang berpuasa itu tidak melakukan hubungan. Orang yang berpuasa itu terkadang berpanas-panas, berlelah-lelah, berletih-letih. Ya, karena Ramadan sendiri disyariatkan di musim panas. Maka disebut Ramadan, bulan itu, karena bulan ketika itu bulan panas. Ramadan itu artinya pembakaran, Ramdha. Karena memang bulan itu bulan panas. Ditambah-tambah tidak makan, ditambah-tambah menahan lapar, menahan dahaga, tidak boleh melakukan hubungan syahwat. Begitulah kondisi orang di padang mahsyar. Ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, maka kita akan dikumpulkan, diberdirikan selama waktu yang tidak bisa ditentukan. Walaupun bagi orang kafir sudah jelas 50.000 tahun. Tapi bagi orang yang beriman bisa kurang, bisa cepat, bisa lambat. Tapi kondisi di padang mahsyar itu manusia tidak makan, manusia tidak minum, manusia tidak berhubungan. Bahkan yang ada matahari didekatkan, kemudian manusia dalam kondisi berpanas-panasan, berpeluh-peluhan. Lah puasa itu mengingatkan akan kondisi seperti itu. Kata ulama, siapa yang berhasil berpuasa di dunia, menahan laparnya, menahan dahaganya, menahan syahwatnya, kemudian dia gunakan puasa itu untuk terus memperbaiki dirinya, maka siapa yang selamat puasa di dunia, maka dia akan selamat ketika Anda berdiri di padang mahsyar. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Insan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna ta'aman ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm wa laqahum nadrata wa surura. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Ali radhiyallahu an suatu ketika bernadar, dan ini belum ada larangan nadar barter, di mana ketika itu Hasan dan Husain sedang sakit. Ali radhiyallahu an mengatakan, ya Rabb, kalau seandainya 2 putraku sembuh, aku akan berpuasa 3 hari berturut-turut.
Akhirnya kemudian Ali radhiyallahu an pun melihat kondisi Hasan dan Husain sembuh. Maka dia harus melaksanakan nadarnya. Akhirnya di hari pertama Ali radhiyallahu an berpuasa. Fatimah pun berusaha untuk mencarikan buka terenak sehingga dia bekerja sebentar di orang Yahudi menjadi pembantu, kemudian mendapatkan upah, dan upahnya itu digunakan membeli sawik untuk berbuka suaminya Ali radhiyallahu an. Akhirnya kemudian setelah Fatimah masak dengan masakan yang enak untuk memuliakan suaminya, karena bagaimanapun man fattara shaim kana lahu ajru shaim. Barang siapa yang menyediakan makanan bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa, kan begitu. Tiba-tiba ketika hendak berbuka, pintu rumah pula diketuk. Ketika ditanya, "Man, siapa Anda?" Rupanya yang di luar rumah itu adalah yatim, anak yatim. Maka Ali kasihan. Kemudian mengatakan, "Ya Fatimah, sudah kita tidak perlu berbuka dengan makanan yang enak ini. Cukuplah kita berbuka dengan aswadan, kurma dan air putih." Akhirnya makanan yang enak itu diberikan kepada anak yatim. Kemudian hari kedua sama. Ketika hendak berbuka diketuk lagi pintu rumahnya, rupanya yang mengetuk itu adalah orang miskin. Kata Ali, "Berikanlah makanan ini kepada orang miskin." Hari ketiga sama juga pintunya diketuk. Rupanya yang mengetuk adalah seorang tawanan kafir yang kelaparan. Akhirnya Ali pun tetap memberikan makanan yang enak yang harusnya dia makan untuk berbuka, tapi diberikan kepada tawanan perang. Dari sinilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, "Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Mereka melaksanakan nadarnya dan mereka takut akan hari keburukannya menyebar. Wa yut'imuna ta'ama, mereka pun memberi makanan ala hubbihi, padahal dia suka dengan makanan itu. Miskinan kepada orang miskin, wa yatiman kepada anak yatim, wa asira kepada tahanan perang orang kafir. Sampai kepada fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, maka Allah akan selamatkan mereka dari buruknya hari itu. Ya. Artinya bahwa puasa itu akan membawa keselamatan di padang mahsyar. Oleh karena itulah maka puasa ini mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ramadan wa qurbun minallah. Ramadan adalah tempat dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita. Allah sudah dekat dengan kita, tapi di bulan Ramadan Allah lebih dekat lagi. Coba perhatikan satu ayat dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 186. 186. Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, kata Allah, katakan aku dekat. Aku yang akan mengijabah setiap doa orang yang berdoa kepadaku, maka penuhilah akan seruanku, berimanlah denganku supaya kalian mendapatkan petunjuk. Perhatikan ayat ini. Ayat ini adalah dalil kedekatan Allah dengan kita. Karena Allah yang mengatakan fa inni qarib wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakan aku dekat. Surah Al-Baqarah ayat 186 ini, kalau kita lihat ayat sebelumnya 185 dan ayat setelahnya 187, itu bicara tentang apa? Bicara tentang Ramadan. 185 bicara tentang Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum, sampai kepada wa la'allakum tashkurun. Itu 185-nya. Kemudian 187-nya cerita pula dengan Allah Subhanahu wa taala tentang Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, sampai selesai ayat. Lah antara ayat 185 dan 187 itu tengah-tengahnya lah 186. Ayat ini diletakkan di tengah-tengah di antara dua ayat Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Seolah-olah kenapa ayat ini diletakkan di antara terjepit dua ayat yang bicara Ramadan, bahwa kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita di bulan Ramadan itu jauh lebih dekat dibandingkan di luar Ramadan. Maka manfaatkan kedekatan ini. Gunakan kedekatan itu untuk meminta kepada Allah Azza wa Jal, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, terutama 3 waktu yang sering saya ulang-ulang, yang saya nasihatkan kepada Anda khususnya di zaman menyebarnya wabah ini. Ya, minta kepada Allah agar wabah ini diangkat. Kapan itu? Pertama, menjelang berbuka. Karena Rasul yang mengatakan, ada 3 orang yang kalau berdoa tidak mungkin ditolak. Imam yang adil, doanya orang yang berpuasa, dan doanya orang yang dizalimi. Kapan itu doanya orang yang berpuasa? Saat berbuka. Maka naikkan kedua tangan, minta kepada Allah, ya Allah angkatlah bala ini, ya Allah angkatlah wabah ini, ya Allah berilah keselamatan kepada kita dan keluarga dan bangsa ini. Harusnya seperti itu. Kemudian yang kedua, sepertiga malam akhir, karena setiap orang pasti bangun untuk sahur. Maka sebelum sahur, sempatkan sedikit waktu, angkat kedua tangan, minta kepada Allah agar wabah ini diangkat. Kemudian setelah subuh sampai terbitnya matahari, karena barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian tidak beranjak dari tempatnya, kemudian ketika matahari terbit meninggi 1 tombak Anda sholat yang disebut dengan syuruk, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh secara sempurna. Maka di pagi hari yang diberkahi Allah, Allahumma barik lana fi bukuriha, ya Allah berkahi manusia ini di waktu paginya, angkat tangan tinggi-tinggi, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat bala, mengangkat bencana, mengangkat corona, mengangkat COVID-19 dan begitu seterusnya, supaya negeri ini lebih cepat lagi pertumbuhannya dan kembali kepada zaman di mana kita mendapatkan keamanan dari segala hal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang nomor 4. Kemudian nomor 5, Ramadan dan khawatim. Ramadan dan khawatim. Apa khawatim itu? Khawatim itu artinya penutup. Nabi SAW bersabda, innal a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan penutupnya, ditentukan akhirnya, bukan awal dan akhir. Perhatikan dalam bulan-bulan, nama-nama bulan dalam kalender Hijriyah, kita tahu bahwa ada bulan Muharram 1, ada bulan Safar 2, ada bulan Rabiul Awal 3, ada bulan Rabiul Akhir 4, ada bulan Jumadil Awal 5, ada bulan Jumadil Akhir 6, kemudian Rajab 7, kemudian Sya'ban 8, kemudian Ramadan 9, kemudian Sawal 10, kemudian Dzulqa'dah 11, dan Dzulhijjah 12. Perhatikan, nama-nama bulan Hijriyah ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah 36. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan bilangan bulan dalam setahun itu 12 bulan. Dan itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tentukan 12 bulan ini. Kemudian dari 12 bulan ini Allah tentukan 4 bulan hurum. Kalimat 4 menunjukkan bahwa bulan itu dibagi 3. Ada 4 bulan awal, ada 4 bulan tengah, ada 4 bulan akhir. 4 bulan awal dimulai daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini 4 bulan awal. Kemudian 4 bulan tengah, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban. Ini 4 bulan tengah. Adapun 4 bulan akhir dimulai Ramadan. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Subhanallah. Bayangkan, 4 bulan akhir dalam setahun itu adalah semulia-mulianya bulan. Pertama Ramadan sudah jelas. Yang kedua Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini adalah Syahrul Hurum. Ashhurul Hurum termasuk bulan-bulan hurum. Dan Sawal itu adalah bulan di mana kita disunahkan berpuasa. Sitan min Syawal. 6 hari dalam bulan Sawal. Artinya bahwa dalam setahun itu yang paling mulia adalah 4 bulan terakhir. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ini kalau kita bicara tahun. Ya, maka Ramadan masuk di 4.
4 bagian akhir yang paling mulia. Kemudian kalau bicara tentang Ramadan itu sendiri, Ramadan itu dibagi 3. Ada 10 awal, ada 10 tengah, ada 10 akhir. Maka yang terbaik yang mana? 10 akhir yang terbaik. Karena bagaimanapun Nabi SAW bersabda, taharrau lailatul qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam akhir Ramadan. Karena Lailatul Qadar tidak terdapat di awal, di tengah, tapi terdapat di akhir. Maka lihat bahwa perkara akhir itu sesuatu yang baik. Begitu juga malam. Ya kan? Ada permulaan malam, ada pertengahan malam, ada akhir malam. Akhir malam itu adalah akhir terbaik. Begitu juga umur. Ada ketika lahir sampai balik, dari balik sampai 40, dari 40 sampai meninggal. Maka siapa yang mendapatkan taufik di usia 40 tahun, maka dia akan menjadi orang baik dan akan diakhiri dengan husnul khatimah. Artinya bahwa Ramadan adalah penentu su'ul khatimah atau tidaknya kita. Maka jadikan Ramadan ini penentu husnul khatimah. Jadikan semakin hari semakin giat, semakin hari semakin berjaya, semakin hari semakin meningkat ibadahnya. Karena kita tahu bahwa ketentuan terbaik di bulan Ramadan itu ditentukan dengan akhirnya. 10 akhir Ramadan. Tapi 10 akhir Ramadan tidak akan berjaya kalau tidak mulai dari permulaan Ramadan. Oleh karena itulah maka jaga. Jangan terbalik. Di permulaan Ramadan ramai masjid, di permulaan Ramadan ramai orang baca Quran, di permulaan Ramadan semangat ibadah. Mulai ke tengah, mulai lemas, mulai ke tengah, mulai malas, mulai ke tengah, mulai sudah tidak lagi kemudian memenuhi masjid-masjid, bacaan Quran mulai ditinggalkan. Ketika masuk di 10 terakhir Ramadan, kemudian orang semakin malas. Terbalik, ya kan? Karena Ramadan itu ditentukan akhirnya. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ramadan adalah identik dengan puasa. Ingat, puasa itu adalah syirrun ataupun ibadatus sir, ibadah rahasia antara kita dengan Allah. Terutama kita sekarang di bulan Ramadan. Orang nyangka saudara kita puasa padahal tidak puasa kan. Pamannya, terkadang kita tahu istri kita ini bangun padahal dia sedang haid. Kita sangka dia puasa, kecuali dia ngaku, afan saya sedang haid, afan saya tidak bersih gitu ya. Tapi kalau dia diam saja, kita sangka dia berpuasa. Itu orang terdekat kita, apalagi orang jauh. Artinya bahwa satu-satunya ibadah rahasia itu antara kita dengan Allah dalam rukun Islam ini adalah puasa. Kalau sholat tampak, haji tampak, ibadah lain tampak seperti zakat. Tapi puasa tidak tampak. Puasa itu akan diketahui orang kalau dia ngaku. Dan ingat bahwa puasa itu adalah mengajarkan kita untuk meninggalkan yang haram. Karena perkara mubah saja haram untuk dilakukan. Makan mubah haram dilakukan. Minum mubah haram dilakukan. Hubungan suami istri perkara berpahala justru haram dilakukan apabila dilakukan di siang hari bulan Ramadan. Nah kalau perkara-perkara mubah saja dilarang, makan dilarang, minum dilarang, hubungan dilarang, maka perkara haram jauh dilarang lagi. Maka dengan meninggalkan perkara mubah di siang hari Ramadan, hakikatnya kita sedang diajari untuk meninggalkan yang haram di luar Ramadan. Oleh karena itulah maka jadikan bulan Ramadan bulan intisar, bulan kemenangan bagi kita. Karena hawa nafsu yang merupakan musuh kita bisa dilawan dengan berpuasa. Syaitan yang merupakan musuh kita bisa dilawan dengan membaca Al-Quran. Apalagi setan itu sendiri terborgol di bulan Ramadan. Tentu akan berbeda Anda melawan musuh yang terborgol dengan musuh yang tidak terborgol. Tentu akan mudah untuk melawan musuh yang diborgol. Kemudian orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Di zaman Nabi SAW ada 2 perang yang diabadikan dalam Al-Quran. Pertama perang Badar, yang kedua Fathu Mekah. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan 2 perang itu dimenangkan kaum muslimin. Adapun Badar simbol Yaumul Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Adapun Fathul Mekah simbol
di mana kaum muslimin akan menjadi puncak kekuatan. Mekah dan Madinah sampai kiamat tidak mungkin ditumpangkan orang kafir, dan kedua-duanya terjadi di bulan Ramadan. Artinya kaum muslimin bisa memenangkan peperangan melawan orang kafir dan munafik, dan itu di bulan Ramadan. Kalau seandainya Allah menangkan kita dari orang kafir di bulan Ramadan dengan adanya dua perang dahsyat, Badar dan Fatu Mekah, kemudian syaitan juga sama, maka harusnya kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, sehingga Ramadan itu menjadi ajang terbaik merubah diri kita, sehingga keluar Ramadan betul-betul kita menjadi orang yang lebih baik lagi sebelum dan juga di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu ajang untuk merubah kita setelah Ramadan. Karena celaka orang-orang yang kemudian masuk Ramadan, kemudian keluar Ramadan, tidak ada satupun dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, "Ragima anfu rajulin adraka Ramadan, falam yughfar min dunubi." Celaka dan binasa orang yang masuk bulan Ramadan, rupanya satu ampunan pun atau satu dosa pun tidak ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Falyatafadhal masykur. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, berkaitan dengan 6 perkara yang akan merubah diri kita di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, sahabat Hang dimanapun berada, juga untuk pemirsa Hang TV yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disilahkan bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya kepada Al-Ustadz, Anda bisa menelpon kami secara langsung, atau juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke redaksi Berkah Pagi di 081-808-108-106. Ya, baik. Ada pertanyaan yang sudah masuk dari Irfan di Batam Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mengingat pada saat ini kita sholat subuh di rumah, apakah apabila setelah subuh kita duduk di tempat membaca Al-Quran sampai muncul matahari, apakah kita boleh sholat sunnah suruk di rumah, Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Dalam kondisi akhir-akhir ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, memang kondisi pencegahan itu lebih baik dibandingkan pengobatan. Karena banyak juga di antara saudara-saudara kita yang masih melaksanakan sholat di masjid, dan juga sudah ada fatwa daripada Majelis Ulama Indonesia, bagian-bagian yang jalur hijau dan bukan jalur merah, diperbolehkan sholat di masjid baik tarawih ataupun Jumat dan jamaah. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, bahwa syaddud dari'ah, mencegah adanya kerusakan, itu jauh dibandingkan mengambil maslahat. Kerusakan COVID-19 ini membahayakan, dan jamaah itu ada manfaat yang diraih di situ, termasuk juga tarawih. Tapi menjaga jiwa itu juga penting, karena kita juga tidak tahu dengan hadirnya kita di salat tarawih ataupun jamaah itu, apakah ada yang terpapar atau tidak di antara sekian jamaah yang hadir di situ, kan kita tidak tahu. Sehingga ada istilah syaddud dari'ah namanya. Oleh karena itulah, maka kalau Anda memang memilih untuk salat di rumah, insya Allah tidak akan mengurangi pahala Anda. Maka salatlah berjamaah dengan keluarga. Nabi SAW bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatan." Kata Nabi SAW, siapa yang salat fajar berjamaah dengan anak, berjamaah dengan istri, berjamaah dengan saudara yang ada di rumah, kemudian setelah itu tidak beranjak dari tempat salat Anda, maka ingatlah kepada Allah, membaca Quran, berzikir,
sampai terbit matahari, biarkan meninggi 1 tombak, karena tidak boleh kemudian ketika terbit kita sholat, karena di situ tanduk syaitan. Ya, orang-orang kafir sedang menyembah matahari, biarkan dia naik setombak. Kemudian setelah itu lakukan 2 rakaat, maka bagi dia pahala haji dan umrah secara sempurna, kata Rasul 3 kali. Artinya bahwa insya Allah tidak ada masalah Anda sholat syuruk di rumah dan pahalanya tidak berkurang. Insya Allah dengan tidaknya kita sholat di masjid karena ada darurah gitu ya. Sementara Nabi SAW sendiri yang bersabda, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku bumi ini masjid dan tempat bersuci, maka dimanapun kita sholat disitulah masjid bagi kita. Ya, karena bagaimanapun dalam kondisi seperti ini tidak normal. Ya, terkadang ad-daruratu tubihul makhdurat, suatu yang dilarang terkadang menjadi boleh gitu ya, dalam posisi-posisi darurat seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan sholat di rumah, sholat syuruk, insya Allah juga tidak mengurangi pahala haji dan umrah secara sempurna tadi. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Demikian untuk penanya Irfan di Batam Center. Semoga bermanfaat apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz. Juga bagi seluruh pendengar dan pemirsa sahabat Hang dimanapun berada di seluruh dunia. Baik, pertanyaan yang berikut dari Ibu Nena di Batam nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah jika kita memarahi anak yang bandel atau kita marah kepada seseorang saat kita sedang berpuasa, apakah batal puasa kita atau kurang pahala puasa kita nih Ustaz? Iya. Alhamdulillah. Ada hadis dari Nabi SAW bahwa kalau seandainya ada orang yang datang hendak bermusuhan dengan kita, hendak bertengkar atau mengajak bertengkar kepada kita, apa kata Rasul? Falyakul ini mru'un sha'im. Katakan saya sedang puasa. Jadi Nabi SAW mengajarkan satu taujihat kepada kita bahwa apabila ada orang yang datang kepada kita mulai memanas-manasi, mengkompor-kompori, mulai kemudian dia menantang kita, mengajak perang kepada kita, ataupun mulai menyulut permusuhan sehingga kita mudah untuk emosi, maka jangan dilayan, kata Rasul. Jangan dilayan. Katakan saja pada orang itu, ini mru'un sha'im, kata Rasul. Maaf, afwan, saya lagi puasa. Antum tinggalkan. Ibu tinggalkan. Ya, kalau udah tetangga ini mulai ngompor-ngompori, itu si Anu ngomong gini. Katakan kepada dia, maaf ya, saya lagi puasa, nanti saja ngobrolnya, nanti saja informasinya, nanti saja musuhannya. Ya, saya lagi puasa, sudah titik. Ya, jangan kemudian koma. Sekarang lagi puasa, nanti aja kita teruskan pada maghrib, bukan begitu? Ya, jadi titik di sini. Saya lagi puasa, tinggalkan. Sebab kalau seandainya Anda layani, kemudian terjadi pertengkaran, maka bukan hanya bisa mengurangi puasa, kehusuan puasa Anda, bahkan bisa menghilangkan amalan kita. Karena terkadang orang itu apabila bertengkar atau terkadang mengeluarkan kata-kata dusta, cacian, makian, sementara Nabi SAW bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang belum bisa meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan-perbuatan fasik, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk meninggalkan menahan laparnya dia, menahan dahaganya dia, karena dia belum bisa meninggalkan perkara itu. Maka sebaiknya jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga langkah kaki. Sudah ya, kita fokuskan berpuasa, apalagi sekarang lebih longgar lagi, kita bisa tinggal di rumah, ya kan, tidak banyak berkumpul dengan tetangga, insya Allah lebih selamat lagi. Ya, jangan pula sudah tidak ketemu orang, kemudian lewat media pula, lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat Facebook. Kadang-kadang sekarang bertengkar lewat media masalahnya. Maka stop sudah ya.
Sibukkan dengan baca Quran, lupakan WA. Sibukkan dengan baca Quran, lupakan Instagram. Sibukkan dengan baca Quran, sibukkan Facebook. Jangan disibukkan dengan Facebook. Ada yang lebih penting lagi daripada itu semuanya. Baca Quran, berzikir, berdoa, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar bangsa kita ini aman dan terangkatnya wabah ini dari negeri kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya dan semoga bermanfaat bagi penanya Ibu Nena di Batam juga bagi kita semuanya. Terakhir Ustaz, pertanyaan dari Rafli di Baloi Batam nih Ustaz. Bagaimana jika seseorang telah berpuasa sebulan penuh tetapi seperti tidak membekas dalam kehidupannya setelah Ramadan berakhir? Apakah hal itu merupakan tanda-tanda tidak diterima puasa orang tersebut? Iya. Alhamdulillah. Tadi saya sudah singgung hadis Nabi SAW. Jadi dalam sebuah hadis, Nabi suatu ketika berkhutbah Jumat. Ketika naik ke atas mimbar, dan mimbar Rasul itu 3 tingkat. Rasul SAW setiap menginjakkan kaki di tingkat mimbar pertama mengatakan amin. Naik di mimbar kedua mengatakan amin. Naik di mimbar ketiga kemudian Rasul mengucapkan amin, kemudian berkhutbah di hadapan para sahabat. Selesai berkhutbah, ada sahabat bertanya, "Ala ma amanta ya Rasulullah?" Engkau tadi naik di atas mimbar kau amin, amin, amin 3 kali. Ala ma amanta? Doa apa yang kau aminkan Rasul? Kami tidak mendengarnya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ataniya Jibril." Tadi Jibril datang kepadaku, kemudian minta diaminkan 3 doanya, ku aminkan. Salah satunya adalah raghima anfu rajulin, summa raghima anfu rajulin, summa raghima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar min dhunubi. Celaka dan binasa, celaka dan binasa, celaka dan binasa seseorang yang masuk di bulan Ramadan sebulan full lamanya, kemudian keluar Ramadan tidak ada satupun perubahan dari dirinya. Tidak ada satupun dosa-dosa yang diampuninya. Celaka, celaka, dan celaka. Subhanallah. Jibril mendoakan kecelakaan. Nabi mengaminkan doa Jibril. Para sahabat menyaksikan aminnya Nabi SAW. Doa mana lagi yang tidak mungkin diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka celaka Anda kalau tidak ada perubahan setelah Ramadan. Oleh karena itulah maka saya katakan dari awal Ramadan ini adalah siru taghir. Ada rahasia orang bisa berubah. Makanya sudah saya contohkan, kadang artis selebritis saja ada sebagian mereka yang menutup auratnya karena malu di bulan Ramadan mau siaran. Bahkan setelah Ramadan ada yang kemudian langsung hijrah, subhanallah. Tapi kalau seandainya di luar Ramadan kemudian seseorang kemudian kembali lagi, ya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan hidayah kepadanya. Tetapi ketika Ramadan kemudian dia berubah sebentar, itu sebuah kebaikan. Dan akan lebih baik lagi kalau setelah Ramadan betul-betul dia istiqomah. Jangan pula sebelum Ramadan, masuk Ramadan, setelah Ramadan, tidak ada bedanya. Maka orang ini orang yang paling celaka, wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa jazakallah Ustaz atas ilmu dan nasihat-nasihatnya dalam program Berkah Pagi di kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz bisa merubah kita menjadi lebih baik lagi, baik di bulan Ramadan ini ataupun setelah Ramadan. Pendengar dan pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada di seluruh dunia, dengan demikian berakhir Berkah Pagi bersama Al-Ustaz Abu Humairah Hafizahullahu Ta'ala. Segala yang benar tentu saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya serta Al-Ustaz dan juga seluruh rekan kerja yang bertugas mohon diri tetap semangat bersama media dakwah Islam Hang 106 FM Batam. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.